Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa wala. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. فلما أحس عيسى منهم الكفر قال من أنصاري إلى الله قال الحواريون نحن أنصار الله آمنا بالله واشهد بأننا مسلمون ربنا آمنا بما أنزلت واتبعنا الرسول faktubna ma'asyahidin. Tadi lanjutan kemarin ketika Nabi Isa tahu ada santrinya yang berkhianat, muridnya yang berkhianat, maka Nabi Isa alaihissalam bertanya kepada murid-muridnya, man ansari ilallah, siapa yang mau membantu untuk menegakkan agama Allah? Maka kaum Hawariyun mengatakan, kami nahnu ansarullah, kami yang siap menolong agama Allah. Ini kaum Hawariyun. Al-Hawariyuna kila kanu qasirin. Kenapa disebut kaum Hawariyun? Di dalam Al-Qasir diterangkan kanu qasirin. Dulu orang-orang Hawariyun ini tubuhnya pendek-pendek. Jadi sebagian mengatakan kenapa disebut Hawariyun, itu nama lain dari qasirin, yakni orang yang tubuhnya pendek-pendek. Waqilah samu bidzalika libayat thiyabihim, sebagian meriwayatkan disebut sebagai Hawariyun karena mereka senantiasa memakai baju putih. Hawariyun itu orang yang siap sedia kapan saja, keadaan apa saja, menerima perintah Nabi, itulah Hawariyun. Nah, orangnya ini profilnya, sebagian riwayat mereka itu orangnya pendek-pendek, sebagian riwayat mereka senangnya memakai baju putih. Waqila soyadin, dan sebagian mengatakan bahwa mereka itu seperti pemburu. Seperti pemburu, pemburu kewan, buru-buruan, buru ical, buru rusa, dan mereka itu seperti pemburu. Buru apa? Buru orang. Untuk apa? Dijadikan target. Target apa? Diajar taat kepada. Ini profilnya sahabat dekatnya Nabi Isa sama
profil sahabat dekatnya Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, orang-orang yang berada di saf terdepan di dalam membela agama Allah. Ini mulai zaman Nabi Isa seperti itu, kanjeng Nabi Muhammad. Nabi Isa sedikit, dan Nabi Isa sahabat yang setia hanya sedikit pada bilangan belasan. Tapi di saf yang terdepan dari sahabat Rasulullah SAW kemarin sudah disebutkan, salah satunya kelompok yang depan membela kanjeng Nabi Muhammad SAW itu adalah kaum Ashabus Suffah, santri utamanya Rasulullah yang kemarin disebutkan jumlahnya 70 orang. Ini Masya Allah, itu profil mereka seperti itu. Di sini orang tubuhnya pendek-pendek, orangnya krempeng-krempeng, kurus-kurus. Soalnya apa? Hidungnya zuhud, bukan susah ya, zuhud. Kemarin saya sampaikan gaya hidupnya minimalis. Bajunya putih karena pakaiannya paling sederhana. Pengawalnya para nabi itu bajunya sederhana karena nabinya juga bajunya sederhana. Makanya Pak, nubuat itu berbeda dengan hukumah. Jadi kenabian itu berbeda dengan sistem pemerintahan, sistem mulukiyah atau sistem kerajaan. Nah, sistem pemerintahan, sistem kerajaan, kira-kira raja ini kelambine luwih apik tinimbang rakyate napa? Luwih elek. Luwih apik tinimbang rakyate. Kira-kira mangane luwih enak tinimbang rakyate apa luwih gak enak? Luwih enak. Itulah sistem kerajaan. Pengawali raja kira-kira karo kelambine awake dhewe sik padha nggih. Itulah sistem kerajaan, sistem pemerintahan. Kalau sistem nubuah tidak. Sistem nubuah bajunya nabinya itu bahkan lebih jelek dari baju umatnya. Ya ada bajunya bagus, Nabi punya baju bagus, tapi hanya kalau dipakai hari Jumat, kalau ada tamu itu dipakai baju bagus. Lainnya bajunya sederhana. Itu adalah kepemimpinan nubuwah. Masya Allah. Dan orang-orang yang di sekeliling para nabi, termasuk kaum Hawariyun Nabi Isa alaihissalam, yang di sekeliling Nabi Isa itu sifatnya seperti pemburu. Dia sikap, namanya pemburu itu Pak, sikap. Orang pemburu harus males-malesan. Tapi sigamnya itu nomor satu memang secara fisik siap melindungi Nabi, siap melindungi Nabi 24 jam. Itu melindungi secara fisik. Bahkan orang-orang dekatnya para nabi itu mereka lebih mencintai Nabi melebihi cintanya pada dirinya sendiri. Dan kita sudah diajarkan begitu Bapak. Untuk cinta kepada Rasul itu melebihi cinta kita pada diri kita sendiri. Bahkan banyak orang di dalam surat At-Taubah, qul in kana aba'ukum wa abna'ukum wa ikhwanukum wa ashiratukum wa azwajukum wa ashiratukum wa amwalun iqtaraftumuha wa tijaratun takhshawna kasadaha wa masakin tardawnaha
ilaikum minallahi wa rasulihi wa jihadin fisabilihi fatarabbasu hatta ya'tiyallahu bi amri wallahu la yahdil qaumal fasiqin. Jadi katakanlah wahai olehmu Muhammad pada umatmu, jika bapak-bapakmu hingga abahmu, saudara-saudara kamu, istri-istri kamu, keluarga kamu, bondo kamu, wa amalun wa bijaratun dan perdagangan yang kamu takut bisnis kamu, wa masakinun tardawnaha dan rumah tempat tinggal kamu lebih kamu cintai dari Allah dan Rasulnya dan perjuangan di jalan Allah, fatarabbasu, tunggu saatnya pembalasan kata Allah. Allah tidak akan tunjuk kepada orang-orang yang fasik. 8 perkara. Nah, ini kita tidak boleh mencintai apa saja di atas cinta kepada Allah, Rasul dan perjuangan di jalan Allah. Kalau dalam ringkasnya tidak boleh mencintai siapapun, apapun, melebihi cinta pada Allah, Rasulnya dan agama. Ini kaum Hawariyun juga sikapnya seperti itu, siap melindungi Nabi 24 jam. Sahabat luar biasa. Kalau sahabatnya Nabi Muhammad SAW, cintanya kepada Rasul itu luar biasa. Satu ketika pada waktu perang Uhud, tiba-tiba ada sahabat Qatadah radhiyallahu anhu melihat sebuah anak panah melesat mengarah ke tubuh Nabi SAW. Maka dengan sigap dia berdiri melindungi tubuh bagian Nabi dengan dirinya sendiri. Maka anak panah tadi melesat pas kena mata Qatadah radhiyallahu anhu. Akhirnya sama Qatadah dicabut anak panah tadi, katut biji matanya. Itulah kecintaan sahabat kepada Rasulullah SAW. Nyawanya sendiri dipertaruhkan untuk membela kanjeng Nabi. Iku sing betul-betul cinta sama Rasul. Nah, nyanyi-nyanyi cinta Rasul. Buktikan kalau cinta itu siap berkorban membela Rasul. Maka begitu dicomblong, Pak, matanya tadi ditarik oleh Qatadah dari panahnya, terus diserahkan kepada Rasulullah SAW. Maka oleh Rasulullah SAW dipasang lagi itu, Pak, plok, matanya Qatadah, kemudian diludahi oleh kanjeng Nabi, diusap kanjeng Nabi, langsung pulih seperti sedia dengan izin. Itu orang yang cinta pada Nabi seperti itu. Banyak di dalam kisah Hayatus Sahabat bagaimana cintanya para sahabat kepada Rasulullah SAW. Maka dari itu Bapak yang dirahmati Allah, boleh cinta pada istri, boleh cinta pada anak, boleh cinta pada suami, boleh cinta pada saudara, boleh cinta pada ayah ibu, harus. Tapi kecintaan kepada mereka semua tidak boleh melebihi cinta pada Allah, Rasul dan perjuangan di jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan ini kaum Hawariyun sama seperti itu. Wasahih anna Hawariyun an-nasih, yang menurut pendapat yang sahih, sesungguhnya para Hawariyun itu adalah para penolong Nabi untuk memperjuangkan agama Allah.
Tetapi bahwa ini sikap Nabi Bapak, walaupun Nabi itu dibackingi oleh orang-orang sahabat-sahabat setianya, apakah Nabi sampai naik dewi kepada anak buahnya? Dan Nabi sayang kepada, bahkan bahwa yang dirahmati Allah di dalam kehidupan sehari-hari, Nabi itu pernah jahit serandalnya sendiri. Untuk urusan pribadi Nabi kerjakan sendiri. Kalau mentang-mentang anak buah akeh iki lho jangan. Tidak. Nabi menjalankan. Tapi di dalam beberapa riwayat sahabat ketika Nabi keluar dari rumah, begitu Nabi keluar dari rumah, maka sahabat-sahabat itu sigap membantu Nabi SAW. Termasuk begitu keluar dari rumah beliau yang sigap membantu itu Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu. Dulu rumah Nabi nggak ono toiletnya, nggak ada toiletnya. Jadi Nabi kalau buang air kecil, buang air besar keluar rumah. Sana padang pasir Pak ya di pasir begitu. Ya yang sigap mengambilkan air itu ya Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu. Ini untuk sifat baginda Nabi, untuk wudunya Nabi itu wudu sholat yang mengambilkan Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu, salah satunya termasuk Zaid itu anak angkatnya Rasulullah SAW. Itu sekilas bagaimana orang-orang dekat para nabi karakteristiknya begitu. Yang jelas annal hawari an-nasir. Sesungguhnya namanya hawari itu adalah penolong, ya, orang-orang yang memiliki sikap sifat senantiasa menolong nabinya kapan saja, di mana saja, dalam keadaan apa saja, siap untuk membantu baginda Nabi SAW. Kama sabata fi sahihain anna Rasulullah sallallahu lamma nadaban nasu yaumal ahzab fantadaba Zubair thumma nadabahum fantadaba Zubair radhiyallahu anhu faqala Nabi sallallahu alaihi wasallam li kulli nabiyyin hawari wa hawariyi az-Zubair. Jadi ini sebagaimana diriwayatkan di dalam riwayat yang sahih dalam Bukhari Muslim. Sesungguhnya Rasulullah SAW ketika pada peperangan Ahzab, maka Nabi menyampaikan bahwa siapa yang siap ya menjadi pembantu atau menolong pada aku, maka tiba-tiba yang ada di dekat Nabi pada saat itu, siapa yang siap membantu aku? Perang Ahzab. Ahzab itu perang Khandaq. Ya, Khandaq. Jadi di Madinah. Jadi yang perang parit, teknik bertahan pakai parit ternyata dipakai sampai sekarang. Bahkan ketika perang nuklir, nanti orang-orang ya, teknik bertahannya adalah masuk ke dalam bunker. Itu adalah teknik Salman Al-Farisi. Ya. Di situ hadirin rahmati Allah, Zubair langsung sikap, saya siap ya Rasul. Fa'tabada Zubair radhiyallahu anhu. Maka ketika Zubair langsung sikap, siap membantu Nabi, maka Nabi bersabda likuli nabiyyin hawari. Setiap Nabi itu punya hawari, sahabat yang siap sikap setiap saat untuk membantu Nabi. Wa hawari az-Zubair, dan termasuk salah satunya adalah engkau Zubair. Nabi katakan. Wa qala Ibnu Abi Hatim hadatsana Abu Sa'id al-Ashja'i hadatsana Waqi hadatsana Israil an Sam'an ibn Ibn Abbas radhiyallahu anhu qali faqtullah wasyahidin ay qala ma ummi ummati Muhammad sallallahu alaihi wasallam isnadin jahid. Jadi hadirin Allah Subhanahu wa taala, ini ciri-ciri kaum Hawariyun tadi,
nahnu ansarullah, kami siap membela agama Allah, membela Allah. Kemudian mereka mengatakan amanna billahi, kami beriman kepada Allah. Jadi yang dikatakan kaum Hawariyin, murid-muridnya Nabi Isa, sama yang dikatakan oleh sahabat-sahabat dekat Rasulullah SAW. Jadi kami siap membantu agama. Ini lain Pak dengan murid-muridnya atau orang-orang dekatnya Nabi Musa. Nah, murid-muridnya Nabi Musa itu terdablek. Ini murid yang dableke umatnya Nabi Musa. Mengeluh sambatan itu muridnya Nabi Musa. Masya Allah, ngeyel itu orang Yahudi. Jadi nahnu ansarullah amanna billah, kami beriman kepada Allah, wasyhad bi anna muslimun, dan saksikanlah sesungguhnya kami adalah termasuk orang-orang yang menyerahkan diri. Ada yang mengatakan wasyhad, saksikanlah wahai Isa, sesungguhnya kami termasuk orang-orang Islam. Makanya Bapak aslinya Nasrani yo Islam biyen ketika masih mentauhidkan Nabi Musa, umatnya orang Yahudi itu aslinya yo Islam. Karena julukan muslimin itu diberikan mulai zaman Nabi Ibrahim alaihissalam. Siapa saja yang mengikuti agama Ibrahim, maka Allah sampaikan dalam Al-Quran, huwa sammahumul muslimin wattabi millata Ibrahim hanifa wa ma kana minal musyrikin. Jadi siapa saja yang mengikuti millahnya Ibrahim, maka Allah memberi nama kepada mereka adalah muslim. Nah, jamak muslimin, nah mufrad ijen berarti muslim. Bapak yang bermanfaat, tapi ini hati-hati. Hari ini ada agama baru. Mereka mengatakan muslim, tetapi menggabungkan semua agama, agama Islam, agama Nasrani, agama Yahudi. Bahkan sebelum Yahudi itu keyakinan-keyakinan kuno itu disatukan di dalam satu huruf, dan mereka mengatakan ini adalah Islam. Ada Islamnya Muhammad, ada Islamnya Isa, ada Islamnya Musa, ada Islamnya Ibrahim. Ada sekte yang seperti itu. Masyarakat muslimin jangan tertipu. Karena apa? Karena Nasrani sekarang tidak sama dengan Nasrani yang dibawa oleh Nabi Isa alaihissalam. Sudah berbeda, bahkan dikatakan oleh Allah dalam Quran, laqad kafara alladziina qalu innallaha salisu salasa. Sungguh telah kafir orang yang mengatakan Tuhan itu tiga. Laqad kafara alladziina, Allah sampaikan begitu, sungguh telah kafir. Demikian juga yang mengatakan bahwa Isa adalah anak Allah, maka ini telah kafir. Kalau seperti itu tidak boleh, ya, tidak boleh disatukan. Karena apa? Tidak bisa disatukan, beda tauhidnya, sudah beda. Maka hati-hati kalau ada keyakinan seperti itu. Bahkan itu haram hukumnya, karena mencampurkan antara yang hak dan yang batil. Wala talbisul haqqa bil batili wa taqtumul haqqa wa antum ta'lamun. Jadi jangan campur adukkan perkara yang hak dan yang batil.
Kemudian umatnya Nabi Isa tadi melanjutkan perkataannya, maka setelah fasyhad, saksikanlah wahai Isa, sesungguhnya kami termasuk orang-orang Islam. Maka setelah itu beliau umatnya Nabi Isa tadi berdoa, Rabbana amanna, ya Tuhan kami, amanna, kami telah beriman. Beriman apa? Bima anzalta, terhadap apa yang telah Engkau turunkan. Jadi umat Nabi Isa awalnya mengatakan, saya beriman kepada apa yang telah Engkau Allah turunkan kepada Nabi Isa. Jadi saya beriman pada kitab. Maka rukun imannya sama. Pertama iman pada Allah tadi, yang kedua iman pada kitab. Malaikat di atas di sini, karena ini adalah pembicaraan malaikat. Kemudian yang berikutnya iman kepada kitab-kitab. Jadi antumina billahi wa malaikati wa kutubihi. Jadi iman pada kitab. Wa taba'na rasulah, yang berikutnya kami telah mengikuti utusan, yakni Nabi Isa. Faktubna, maka catatkanlah kami ya Allah, ma'asyahidin, bersama dengan orang-orang yang menyaksikan. Apa orang menyaksikan? Qala, ini sebagian riwayat, menurut riwayat Ibnu Abbas, asyahidin siapa? Qala ma'a ummati Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Jadi sing dimaksud Nabi umatnya Nabi Isa, kumpulkanlah ya, faktubna, catatkanlah kami ya Allah, itu bersama dengan orang-orang yang menjadi saksi. Siapa yang menjadi saksi? Inilah umat ini, yang kita ini. Jadi kita ini nanti akan menjadi saksi. Syahidaw wa mubashshiraw wa nadhiraw. Jadi kita ini nanti umat akhir zaman ini menjadi saksi terhadap telah diutusnya para nabi, para rasul pada umat-umat yang terdahulu. Saksi ini kok tambah gafro. Jadi kita ini diberi kehormatan oleh Allah. Nabi Nuh diprotes umatnya, ya Allah, Nuh belum menyampaikan risalah agama pada kami, ya Allah, saya enggak terima kalau dia dimasukkan ke dalam neraka. Karena Nabi terdahulu. Akhirnya kalau gitu catatkanlah saksi. Maka yang dijadikan saksi siapa? Kita, umat yang Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Loh, kok tahu kamu bahwa Nuh telah menyampaikan risalah? Ya Allah, karena Engkau berfirman di dalam kitab yang telah Engkau turunkan kepada Nabi kami Muhammad, Al-Quran, bahwa Nuh telah menyampaikan risalah. Makanya kita ini umat Muhammad itu dijadikan saksi. Dan orang Nasrani dalam tanda petik umatnya Nabi Isa tahu bahwa nanti setelah Nabi Isa itu ada umat yang terakhir, yakni umat Muhammad. Kemarin sudah disampaikan di awal, sebagaimana di dalam surat As-Saff, wa idh qala Isa bin Maryam ya bani Israila inni rasulullahi ilaikum musaddiqan lima baina yadayya minat Taurati wa mubasysyiran bi rasulin ya'ti min ba'di ismuhu Ahmad. Ketika Nabiullah Isa alaihissalam berkata kepada Bani Israel, ini Rasulullah ilaikum, sesungguhnya aku adalah utusan Allah yang diutus kepada kalian, musaddiqan lima baina yadayya, yang membenarkan kitab sebelum ke aku, yakni kitab Taurat, minat Taurat, dari kitab,
wa mubasysyiran bi rasul, dan aku beri kabar gembira kepada kalian akan datangnya rasul setelah aku Isa. Siapa namanya? Ahmad. Jadi Nabi Isa sudah menceritakan akan kedatangan kehebatan umat Muhammad. Maka mereka berdoa kepada Allah, Rabbana amanna, ya Allah kami beriman bima anzalta, kepada apa yang telah Engkau turunkan, termasuk Taurat, termasuk Injil. Wa taba'na Rasulullah, ya Allah kami sudah mengikuti Rasul, yakni Isa. Faktubna ya Allah, catatkanlah kami bersama-sama dengan umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Apa itu Mas? Dipingini kali umatnya Nabi Isa. Makanya ketika ada sebagian riwayat nanti akhir zaman Nabi Isa akan turun lagi. Jadi Nabi Isa akan turun ke bumi, salib-salib akan dihancurkan. Mereka Nabi Isa akan menyampaikan bicara yang sesungguhnya, membuka semua tabir yang mereka sembunyikan. Nanti akhir zaman orang-orang Nasrani akan menjadi orang Islam, akhirnya masuk Islam yang diberi hidayah. Nah, sing ngeyel itu tetap ada, tapi orang-orang Nasrani akan diberi hidayah oleh Allah dan akhirnya masuk Islam bersama Nabi Isa. Nabi Isa datang terakhir bukan sebagai nabi, tapi sebagai umatnya kanjeng Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tsumma qala ta'ala mukhbiran an mala'i Bani Israil fima Jadi yang paling penting Bapak yang dirahmati Allah tadi, kualifikasi orang-orang dekat para nabi, termasuk Nabi Isa dan Nabi Muhammad SAW. Dia adalah cintanya nomor satu pada Allah, yang kedua pada Rasulullah, yang ketiga pada perjuangan agama Allah, baru cinta-cinta pada yang lain. Kemudian yang kedua sifatnya orang-orang dekat para nabi itu apa? Taat. Nah, ini ketaatan para sahabat juga luar biasa kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Ketaatannya bagaimana setiap keadaan apa saja siap menjalankan perintahnya Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka kalau diceritakan Pak, sebagian ulama menyampaikan taat kepada Nabi itu seperti apa? Taat kepada Nabi itu kal-ibilil makhtub, katanya begitu. Seperti unta yang dicocok hidungnya, dikon ngalor itu yang itu. Hanya di dalam Quran, apalah yang dulu ila ibili kaifa khuliqa. Apakah kamu tidak lihat seperti unta dia diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala? Kita jadi umatnya Nabi SAW siap mentaati Nabi seperti unta yang dicocok hidungnya. Apa itu unta? Dia siap mengarungi gurun pasir yang tandus, yang gersang. Kita untuk mentaati Allah dan Rasulnya siap kita mengarungi padang pasir. Apa siap menghadapi berbagai macam tantangan. Wingi mau diceritani siap berhadapan dengan musuh Allah. Sing nyiptani ya Allah dhewe kok. Bukan untuk apa? Untuk manfaatnya tetap untuk kita sekalian. Seperti minggu lalu kita sudah sampaikan. Jadi kita siap mentaati Allah, mentaati Rasulullah, walaupun kondisinya berat, menghadapi berbagai macam tantangan, bahkan resiko kematian ada di hadapan, kita harus siap. Ya. Jangan mentaati Allah Rasulnya itu kondisinya sing enak-enak toh.
boleh seperti ini. Ini orang Yahudi Pak, mentaati Nabi Musa itu sing enak-enak kok, sing gak enak gak gitu. Hari ini Pak, Masya Allah, malam Jumat nanti taruhin neng di Sunnah Rasul jadi Arab Rabi lo Sunnah Rasul sing enak-enak toh, sing kaya dewi ini diceritane Kanjeng Nabi nak dahar rotine kasar gelem kan? Nauzubillah. Jangan kita kalau ikut Nabi full totalitas sempurna ikut Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya sak soro-sorone Nabi melo, Masya Allah. Itulah orang yang mentaati. Jadi kualifikasinya tadi ada cinta nomor satu pada Allah Rasul dan tujuan Allah. Kemudian yang kedua adalah taat. Kapan saja, di mana saja, dalam keadaan apa saja, siap mentaati Allah dan Rasulnya sekalipun taruhannya nyawa, sekalipun berhadapan dengan orang-orang yang senantiasa memusuhi para nabi dan rasul, dia tetap siap dan sigap. Nah, ini Nabi Isa begitu. Dan siap-siap ini ya. Tadi ini tidak semua ternyata, tetap Nabi Isa santrinya tadi ada yang berkhiyat. Nah ini juga kaget di dalam perjuangan kok tiba-tiba ada yang berkhianat mulai biyen perjuangan apa wae ada yang berkhianat. Masya Allah. Tapi kalau orang menolong agama Allah pasti dia ditolong oleh intan suruh yang suruh. Siapa yang menolong? Jika kalian menolong agama Allah, pasti Allah akan menolong pada kalian. Persis seperti kota darat, dia sudah mengabaikan dirinya, mengabaikan nyawanya. Dia menolong agama Allah, akhirnya ditolong oleh Gusti Allah. Bahkan ketika kota dan mata saya setelah itu lebih cerah. Jadi luwih padang tinimbang sadurunge kena panas. Itu dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Gak ono Pak wong perjuangane agamane Allah iki uripe susah. Bahkan barokahnya orang memperjuangkan pada agama Allah itu sampai anake, sampai putune, sampai buyute, canggahe udah gantung siwon. Karena apa? Didoakan oleh Nabi. Allahumma ghfirlil ansar. Ya Allah, ampunilah orang Ansar. Wa abna'il Ansar, dan anaknya orang Ansar. Wa abna'i Ansar, dan cucu-cucunya orang Ansar. Didoakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kalau kita ini mendidik anak-anak kita ini dengan pendidikan perjuangan agama Allah, maka insya Allah generasi kita ke bawah ini akan dikaruniai oleh Allah generasi-generasi yang taat kepada Allah. Tapi kalau kita tidak menjadikan Allah Rasulnya sebagai yang paling kita cintai, maka siap-siap Bapak, mungkin nggak tahu anak-anak kita nggak ada jaminan dari sisi Allah Subhanahu wa taala. Itu begitu Pak. Loh Pak, nanti kok anak Nabi sing anake gak bener. Bapak yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, jaminan dari Allah Subhanahu wa taala itu haknya Allah. Nah ono sing meleset yaitu apa namanya? Wa man asa fa'alaiha. Sebetulnya sudah diberi peluang oleh Allah untuk menjadi yang terbaik, tapi dia sendiri yang menyia-nyiakan peluang itu. Makanya tetap kita berbina, insyaallah Allah menjamin generasi kita generasi yang saleh, asal syaratnya Allah, Rasulullah, perjuangan di jalan Allah dijadikan di depan kita lebih daripada urusan-urusan yang lainnya. Demikian mudah-mudahan Allah sampaikan kita kepada orang-orang yang
diridhoi olehnya. Amin ya rabbal alamin. Waktu nama syahidin itu ada seperti itu, yakni umat Muhammad SAW. Inilah umat yang dirindukan oleh umat-umat yang terdahulu, dan kita tidak minta pada Allah, tapi kita dijadikan olehnya sebagai umat yang terbaik. Demikian Bapak Ibu Allah, ada benar dari Allah, ada salah dari saya. Yang tercinta Allah, insya Allah boleh jelas kita akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.